Saya mau tanya tentang kalimat menjalin silaturahim dan menjalin ukhuwah. Benarkah menjalin silaturahim itu hanya dilakukan dengan saudara yang ada hubungan darah, sedang menjalin ukhuwah dilakukan dengan saudara seagama? Rahim itu memang yang ada hubungan darah. Ya, menjalin silaturahim berarti menjalin kekerabatan dengan yang ada hubungan darahnya. Ya, dalam hadis Nabi, dulu ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, dullani ala amalin yudnini minal jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, tunjukkan padaku satu perbuatan yang jika aku lakukan perbuatan tersebut itu akan mendekatkanku pada surga dan akan menjauhkanku dari neraka. Nah, kemudian Nabi menjawab, ta'budullah wa la tusyriku bi syai'ah. Nah, kamu menyembah Allah dan jangan berbuat musyrik dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan kamu dirikan sholat. Wa tu'tiz zakah, kamu tunaikan zakat. Nah ini watasilu dza rahimika, kamu sambung hubungan kerabatmu. Rahim itu memang yang ada hubungan darah. Maka silaturahim itu memang makna awalnya adalah menyambung kekerabatan yang ada hubungan darahnya. Ini penting. Mengapa? Karena sebelum kita menyambung kekerabatan, menyambung persaudaraan dengan orang lain, maka kekerabatan yang ada hubungan darahnya harus baik dulu. Nah, namun kita saksikan tidak sedikit di antara kita yang justru dengan orang lain bisa baik, persaudaraannya baik, namun justru dengan saudara kerabatnya yang ada hubungan darahnya malah tidak baik. Nah, maka sebelum yang lain-lain, sambung dulu kekerabatan, sambung dulu persaudaraan yang sangat erat dengan orang yang ada hubungan darah. Itu makna silaturahim. Nah, sekarang ini tidak. Silaturahim itu sekarang ini banyak yang menyelewengkan arti dari silaturahim. Kan seringkali kita jumpai, misalkan kita bertamu atau orang lain bertamu pada kita, pertama-tama mesti selalu yang disebutkan ini pertama silaturahim, kedua akhirnya apa? Yang kedua, nah, kedua biasanya mungkin mau pinjam uang dan lain sebagainya. Nah, intinya yang kedua ini. Namun yang pertama selalu dibuka niki engkang sepindah. Nah, yang pertama kami silaturahim. Yang kedua baru mengutarakan tujuan yang sebenarnya. Nah, padahal silaturahim, rahim itu yang ada hubungan darah. Adapun ukhuwah ataupun ikhwah ataupun akhun ataupun kata-kata turunannya, itu kalau kita mau memperhatikan, mau mempelajari kata akhun, ukhtun, ukhuwah, ikhwah, itu sebetulnya tidak pernah digunakan oleh Al-Quran maupun hadis Nabi kecuali untuk menunjuk pada makna hubungan persaudaraan yang sangat erat, yang hakikatnya bersumber dari satu bapak. Maka kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kewajiban sesama mukmin itu hanya bersaudara. Meskipun tidak senasab, meskipun tidak ada hubungan darah,
Namun kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, kewajiban kita menurut Allah bersaudara satu dengan yang lain. Meski secara biologis bapak kita berbeda-beda, namun secara akidah, secara agama bapak kita sama. Maka Quran hadis selalu menyebut kata akhun dan turunannya menunjuk pada makna persaudaraan yang bersumber dari satu bapak yang sama. Maka menjadi aneh, ini saudara sebapak, saudara satu ayah kok malah bercerai-berai karena sesuatu hal. Akan menjadi aneh lagi, punya hubungan nasab, punya hubungan darah, sama satu akidah, sama-sama mukmin, kok bercerai-berai karena satu hal. Maka ini menjadi aneh. Jangan-jangan ada yang tidak pas dengan imannya. Padahal siapapun kita ini kalau mengaku mukmin, kewajibannya menyambung persaudaraan dengan mukmin yang lain. Sampai-sampai Allah sebutkan, Allah jelaskan dalam ayat lanjutannya, fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Karena kewajiban sesama mukmin adalah menjalin persaudaraan satu dengan yang lain, maka kalau ada yang berselisih, damaikan. Ayat fa'aslihu baina akhawaikum ini menunjukkan ada potensi perselisihan yang akan terjadi di tengah-tengah orang yang beriman. Meski sama-sama mukmin, namun ternyata ada potensi perselisihan. Maka kalau itu terjadi, fa'aslihu baina akhawaikum, jadilah pihak ketiga untuk mendamaikan saudara yang sedang berselisih. Didamaikan. Dalam mendamaikan ini jangan condong pada salah satu pihak, karena semuanya hakikatnya saudara kita. Jangan karena hubungan kedekatan rekae mau mendamaikan, namun sudah condong dulu pada satu pihak karena hubungan kedekatan. Nah, pihak yang lain karena tidak dekat, maka tidak condong. Nah, misalkan mukmin yang sedang berselisih ini satunya anak kita, yang satu temannya anak kita, bodoh-bodoh mukminnya. Lah ini berselisih. Nah, kalau kita menuruti kata hawa nafsu, umumnya manusia, orang tua akan membela anaknya dulu, sehingga tidak bisa objektif dalam mendamaikan. Karena biar bagaimanapun itu anaknya, buah hatinya. Tanpa mau melihat dengan jelas dulu, asal itu anak, ya maka condong pada anaknya dulu. Melihat temannya tadi yang berselisih dengan anaknya dengan ainus sukhti dulu, suudon dulu, bahwa sing salah teman anak saya, bukan anak saya. Nah, ini berarti kita tidak bisa melakukan islah karena sudah condong. Tidak akan ada keadilan dalam usaha mendamaikan. Kan manusia biasanya memang berlaku seperti itu, asal itu dekat dengan dirinya, ya, ketika punya masalah dengan orang lain sesama mukmin, biasanya condong, dibela dulu. Setelah ditelusuri tenan, ternyata anaknya atau yang dekat dengannya, ternyata dari sisi syariat, dari sisi nidom, ternyata salah. Ya, meskipun sudah tahu salah, tetap dibenar-benar ke. Maka wattaqullah, dalam mendamaikan itu takutlah kamu sekalian kepada Allah. Mendamaikan mukmin yang berselisih
itu jangan tebang pilih, harus ada keadilan. Sekalipun itu anak kita atau orang yang dekat dengan kita, kalau memang salah, katakan salah, diluruskan. Jangan dibenar-benarkan. Nah, wong salah itu kewajiban kita meluruskan, bukan untuk membenar-benarkan yang salah. Nah, sekalipun orang yang berselisih tadi dengan anak kita itu tidak dekat dengan kita, namun kalau dia benar, ya tetap kita katakan benar. Yang benar jangan disalah-salahkan, sehingga dengan begitu bisa tegak. Keadilan bisa tegak, persaudaraan sesama mukmin tidak akan tercerai-berai, karena semuanya berlandaskan ketakwaan kepada Allah. Yang berselisih ketika didamaikan juga mau taslim, meski yang mendamaikan orang dekatnya, kalau ternyata diputuskan bahwa dia bersalah, ya dia taslim, rujuk semuanya pada Quran dan Sunnah. Itulah ciri orang yang beriman. Karena tidak mungkin persaudaraan satu bapak kok sampai berselisih sekian lama. Padahal sesama mukmin sudah mengetahui tidak halal sesama mukmin, sesama muslim itu saling menghajar saling mendiamkan satu dengan yang lain lebih dari 3 malam. Ya, Nabi kita bersabda, la yahillu li muslimin ayahjura akhahu fauqa salasi layalin. Tidak halal bagi setiap muslim kok meninggalkan saudaranya, saudara muslim lainnya lebih dari 3 malam, artinya neng-nengan. Punya masalah pribadi, sama-sama muslim, sama mukmin, karena terlalu mengikuti egonya, tidak mau membuang egonya, masing-masing bertahan dengan egonya sendiri-sendiri. Yang seharusnya persaudaraan sesama mukmin itu kalau ada perselisihan bisa segera diselesaikan dengan merujuk pada Quran dan Sunnah. Namun ini tidak selesai-selesai, bahkan lebih dari 3 malam. Tidak hanya 3 malam, mungkin 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun nganti mati ora rampung permasalahannya. Kenapa kok tidak bisa selesai? Ya karena cara penyelesaiannya tidak dicarikan solusinya dari Quran dan Sunnah. Cara penyelesaiannya berlandaskan ego masing-masing, tentu tidak akan selesai. Kalau tidak selesai perselisihan di antara hamba Allah yang beriman, maka tidak turun rahmat dalam kehidupannya. Wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, ya, niscaya kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Maka untuk mendapatkan rahmat dari Allah dalam kehidupan ini, kita sebagai mukmin harus saling bersaudara, menjaga ukhuwah Islamiyah. Selama ini sudah seringkali kata ukhuwah Islamiyah itu sangat familiar di telinga kita. Maka mari kita tanyakan pada nurani kita, apakah kata ini hanya bisa terucap di lisan namun tidak bisa kita amalkan atau bagaimana? Kalau ternyata tidak bisa kita amalkan, maka jangan harap turun rahmat dari Allah. Masa sesama mukmin kok punya masalah, ada ghil nggak selesai-selesai, hanya gara-gara mengikuti egonya masing-masing. Nah, naudzubillah, jangan sampai itu terjadi. Karena biar bagaimanapun ukhuwah Islamiyah, kata ukhuwah, akhun, ikhwah itu merujuk pada persaudaraan yang bersumber dari satu bapak. Maka persaudaraan yang sumbernya dari satu bapak yang sama harus erat, tidak boleh tercerai-berai. Maka betul yang namanya silaturahim
itu adalah menyambung persaudaraan dengan yang ada hubungan darah, menyambung kekerabatan. Kemudian ukhuwah itu menyambung persaudaraan dengan mukmin atau muslim lainnya.